Ya pemirsa, saat ini pemerintah masih terus fokus membenahi 4 sektor pada tahun 2016, yakni sektor keuangan, birokrasi, logistik, dan energi. Dan saat ini juga pembenahan 4 sektor itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia dalam peraturan ekonomi global. Meski masih dibayangi perlambatan ekonomi global, Wakil Presiden Yusuf Kala tetap optimistis dengan prospek ekonomi Indonesia pada tahun 2016. Karena secara potensial, kekuatan ekonomi Indonesia masih cukup besar, bahkan dapat mempengaruhi ekonomi dunia. Menurut JK, Indonesia masih memiliki 2 kekuatan utama yang dapat mempengaruhi ekonomi dunia, yakni sumber daya alam dan populasi yang besar. Namun masih kalah bersaing dengan negara lain karena tidak diurus dengan baik. Kalau pasar kita berada kenapa di nomor 4 di dunia kan penduduk kita. Kenapa India bisa lebih baik daripada negara lain? Karena India mau pertaruhkan 1,2 miliar orangnya dan bisa mengembangkannya sehingga dia masih bisa tumbuh 6% lebih. India. Nah, kalau Cina banyak yang memperkirakan dia berada di bawah 6%. Sudah. Saya tidak tahu India macam mana. Kalau kita di ASEAN ini, kita berada di tengah. Kita di bawah Filipina, di bawah Malaysia sedikit, tapi kita tentu di atas Singapura, di atas Thailand. Kita berada di tengah. Jadi artinya, kalau kita tidak memanage baik, kita bisa turun, tapi kalau kita memanage baik, kita bisa naik. Itu posisi kita, not so bad, but not so good. Gitu kan. Menurut JK, pemerintah sejauh ini sudah mengidentifikasi sejumlah persoalan yang sudah mulai dibenahi dan akan dituntaskan tahun depan. Antara lain masalah di sektor keuangan, birokrasi, energi, dan logistik. Karena itu tahun depan pemerintah akan tetap fokus pada pembenahan dan pengelolaan 4 sektor tersebut. Soal persaingan itu dibanding. Tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kedua, mahal logistik, hubungannya infrastruktur. Selalu kita bicarakan ini berkali-kali. Kedua, energi kita sebenarnya tidak mahal benar. Mahal dibanding dengan katakanlah Cina, dibanding dengan Vietnam. Tapi murah dibanding Filipina, dengan Singapura apalagi. Malaysia kita lebih murah, sebagiannya ada juga Singapura lebih murah. Jadi kita tidak bisa di situ. Kemudian juga birokrasi, ini tantangan birokrasinya juga yang selalu menjadi bahagian daripada upaya kita memperbaiki ini. Pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa mencapai 5,5%. Meski dikoreksi lagi menjadi 5,3% setelah dibahas bersama DPR dalam APBN 2016. Sementara Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan 2016 pada kisaran 5,2 sampai 5,6%. Proyeksi tersebut tidak jauh berbeda dengan prediksi Bank Dunia, yakni sekitar 5,3%, maupun proyeksi sejumlah lembaga ekonomi seperti Core Indonesia yang memperkirakan pertumbuhan 2016 sebesar 5,4 hingga 6%. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.